Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra. Kita akan belajar sama-sama mengenai matematika, khususnya di materi perpangkatan dan bentuk akar. Supaya tidak berlama-lama, kita langsung saja untuk latihan soal yang pertama. Pada video sebelumnya kita sudah membahas 10 soal untuk latihan soal-soal sederhana mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Sekarang kita lanjut untuk 10 soal berikutnya. Nah, misalnya di sini contoh soal yang pertama, sederhanakanlah 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 4 terus dibagi dengan 2 pangkat negatif 3. Nah, untuk menyelesaikan ini kita ingat dulu, untuk perkalian dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikalikan. Maka di sini 2 pangkat 5 kita kalikan dengan bukan kali, tapi kita tambahkan dengan 4 karena perkalian dengan basis yang sama. Tambah 4 per 2 pangkat negatif 3. Jangan lupa tanda sama dengan. Jadi di sini 2 pangkat 5 tambah 4 itu 9 bagi dengan 2 pangkat negatif 3. Nah, selanjutnya ada pembagian dengan basis yang sama. Kalau pembagian dengan basis yang sama berarti pangkatnya kita kurangi. Berarti 2 pangkat 9 kita kurangi dengan pangkat yang di bawah itu negatif 3. Jadi negatif 3. Jadi di sini hasilnya adalah 2 pangkat 9 dikurangi negatif 3. Min ketemu min itu positif, jadi 9 ditambah dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 12. Nah, seperti ini. Untuk yang nomor 2, kita coba tentukan hasil dari atau tentukan bentuk sederhana. Bentuk sederhana dari misalnya ada 4 pangkat negatif 3 per 4 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat negatif 5. Nah, kita jawab. Nah, yang pertama di sini kita tahu kalau pembagian dengan basis yang sama itu pangkatnya dikurangi. Jadi 4 pangkat negatif 3 dikurangi dengan pangkatnya yang di bawah yaitu 2. Baru kita kali dengan 4 pangkat negatif 5. Yang berikutnya negatif 3 dikurangi 2 itu negatif 5. Kita kali dengan 4 pangkat negatif 5. Nah, sekarang perkalian dengan basis yang sama. Basisnya sama-sama 4, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Negatif 5 kita tambah dengan negatif 5. Negatif 5 tambah negatif 5 itu negatif 10. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat negatif 10. Atau sama dengan 1 per 4 pangkat positif 10. Karena ini didukung dari sifat A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat positif N. Oke, ini contoh yang kedua. Nah, contoh yang berikutnya bagaimana kalau misalnya pangkatnya pecahan dalam bentuk pecahan. Misalnya tentukan bentuk sederhana dari misalnya di sini bentuk sederhana dari 2 pangkat 1 per 2, misalnya 2 pangkat 1 per 2 dikali dengan 2 pangkat 3 per 5. Nah, ini kan pangkatnya bentuk pecahan. Nah, di sini pada prinsipnya kita melihat bahwa kalau ada perkalian perpangkatan dengan basis yang sama, ini kan basisnya sama-sama 2. Kita perhatikan, ingat kembali, A pangkat N kali A pangkat N, ini kan sama-sama basis A, maka pangkatnya kita jumlahkan, N tambah N. Begitu juga untuk basis, karena dia sama-sama 2, maka di sini 2 pangkat
1/2 ditambah dengan 3/5. Nah, karena apa? Sama-sama basis 2 dikali, maka pangkatnya dijumlahkan. Sekarang kita tinggal tentukan hasil dari 1/2 ditambah 3/5 ya. Kalau kita bilang 1 tambah 3 4, 2 tambah 5 7, jadi hasilnya 2 pangkat 4/7. Ini salah. Dalam matematika, kalau misalnya penjumlahan pecahan yang memiliki penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan penyebutnya dulu. Kita samakan penyebut dengan menggunakan KPK. 2 dengan 5 penyebutnya adalah 10, karena KPK dari 2 dan 5 itu 10. 2 kali berapa yang menghasilkan 5? 2 kali 5. Berarti di atas juga harus dikali 5. 1 kali 5, 5. Ditambah dengan 5 kali berapa yang menghasilkan 10? 5 kali 2. Berarti di atas juga harus dikali 2. 3 kali 2, 6. Berarti sama dengan 2 pangkat 5 tambah 6 itu 11/10. Kalau kita mau ubah ke dalam bentuk akar, bisa dengan akar pangkat 10 dari 2 pangkat 11. Karena A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, perubahan untuk dalam bentuk pangkat ke bentuk akar seperti ini. Nah, yang berikutnya, contoh yang keempat. Misalnya kita diminta sederhanakan akar pangkat 3, jadi akar pangkat 3 dari 27 X pangkat 6 dan Y pangkat 3. Nah, ini dikalikan semua. Nah, ingat sifat perpangkatan yang mengatakan bahwa akar N dari A kali B itu sama dengan akar N dikali A dikali dengan akar N dikali dengan B. Dengan demikian, karena didukung oleh sifat perpangkatan dan bentuk akar yang seperti ini, maka bentuk yang seperti ini kita bisa pisahkan menjadi akar pangkat 3 dari 27 dikali dengan akar pangkat 3 dari X pangkat 6 dikali dengan akar pangkat 3 dari Y pangkat 3. Jadi masing-masingnya ini kita akar pangkat 3 kan. Nah, di sini kita dapat hasil akar pangkat 3 dari 27 itu, apakah 27 ini bilangan kubik atau tidak? Ternyata 27 ini adalah bilangan kubik karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Artinya akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3. Nah, sedangkan X dikali dengan X pangkat 6 per 3. 3-nya di sini. Karena kita pakai sifat yang ini. Perubahannya. Iya. Jadi, pangkatnya di dalam bagi pangkatnya di luar. Begitu juga untuk Y. Y pangkatnya di dalam 3 bagi pangkatnya di luar 3. Jadi sama dengan 3 kali X. X itu 6 bagi 3 2, jadi X kuadrat. 3 Y itu 3 bagi 3 1. Jadi kalau 1 tidak perlu ditulis. Jadi seperti ini bentuk paling sederhananya. Sekarang kita lanjut di soal nomor 5. Nah, kalau kita minta bentuk sederhana dari, misalnya kita diminta untuk 2 pangkat 3 pangkat lagi 2 kali dengan 2 pangkat 2 lagi dipangkatkan 4. Nah, pertama kita ingat sifat yang ini, dan yang kedua kita ingat bahwa A pangkat N lagi dipangkatkan dengan N, maka pangkatnya nanti kita kalikan M kali N. Nah, berarti nanti 2
pangkat lagi dipangkatkan, artinya 3 dikali dengan 2 kali 2 pangkat 2 lagi dipangkat 4, artinya kali dengan 4. Jadi di sini hasilnya 2 pangkat 3 kali 2 itu 6 dikali dengan 2 pangkat 2 kali 4 itu 8. Nah, sekarang untuk sifat yang ini perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Ingat, A pangkat N dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkatnya dijumlahkan, N tambah M. Nah, itu basisnya sama-sama A. Kalau ini basisnya sama-sama 2. Artinya 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 8. Karena basisnya sama-sama 2, kita tinggal jumlahkan pangkatnya, yaitu 6 ditambah dengan 8. Ingat, ini hanya berlaku untuk perkalian dengan basis yang sama. Jadi 6 tambah 8 itu adalah 14. Jadi ini hasil yang paling sederhananya. Nah, berikutnya ini kan yang pangkatnya bulat. Kalau misalnya ada contoh yang pangkatnya pecahan, misalnya bentuk sederhana dari misalnya 3 pangkat 9/5 dipangkatkan lagi dengan 5 dikali dengan 3 pangkat negatif 5/7 lagi dipangkatkan dengan 7. Nah, ini seperti apa? Kita sama juga, kita ingat sifat yang ini. Kalau ada pangkat lagi dipangkatkan, dan kita ingat sifat yang perkalian perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, sekarang kita tinggal kalikan pangkatnya. 3 pangkat 9/5 dikali dengan 5. 5 dibagi dengan 5 kan 1, jadi sisa 9. Begitu juga di sini, pangkat negatif 5/7 kali dengan 7. 7 bagi 7 kan 1, jadi sisanya adalah 3 pangkat 9 kali 3 pangkat negatif 5. Jadi karena ini perkalian perpangkatan dengan basis yang sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. 9 ditambah dengan negatif 5. 9 tambah negatif 5 itu artinya 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi hasil yang paling sederhananya adalah 3 pangkat 4. Atau kalau kalian mau temukan hasilnya 3 pangkat 4 sama dengan 81 juga boleh. Nah, ini adalah contoh yang jika ada perpangkatan yang pecahan. Dan yang berikutnya misalnya soal yang kita coba contoh soal yang ke-7. Misalnya ada hasil dari tentukan bentuk sederhana dari 3 pangkat 7/2 misalnya. 7/2 kita bagi, tadi kan kita kali, sekarang kita bagi 3 pangkat 3/2. Nah, ini kan pembagian dengan basis yang sama. Kita harus ingat bahwa A pangkat N dibagi dengan A pangkat N, ini kan pembagian. Maka basisnya sama-sama A, basis atau bilangan dasarnya. Berarti nanti jadinya A pangkat N dikurangi N. Pangkat yang di atas dikurangi dengan pangkat yang di bawah, atau pangkat yang di sebelah kiri dikurangi dengan pangkat yang di sebelah kanan. Nah, kita ingat sifat yang ini, sifat pada perpangkatan. Nah, jadi di sini kita langsung saja jawab. Kita pakai garis pemisah biar tidak kelewatan. Jadi di sini sama dengan 3 pangkat 7/2 dikurangi dengan pangkat yang di sebelah karena dia basisnya sama-sama 3. Jadi di sini 3/2. Nah, sedangkan di sini kan penyebutnya sudah sama-sama 2, berarti kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Berarti penyebutnya sudah 2. Tinggal kita satukan saja, 7 dikurangi dengan 3. 7 pembilangnya dikurangi dengan 3. Jadi 3 pangkat 7 kurang 3 itu 4/2. 4 bagi 2 itu adalah 2.
Jadi 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 sama dengan 9. 3 pangkat 2 itu bukan 6 ya, itu hasil dari 3 kali 2, tapi ini 3 pangkat 2 artinya 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, nomor 8, kita contoh nomor 8, kita coba bentuk sederhana atau hasil dari misalnya ada 5 pangkat negatif 2 dikali dengan 5 pangkat 3/5. Nah, ini ada pangkat yang bilangan bulat dan di sebelahnya ada pangkat yang bilangan pecahan. Bagaimana cara kita menemukan hasilnya? Jadi, kebetulan di sini adalah basis yang sama-sama 5, jadi kita ingat kalau perkalian perpangkatan dengan basis yang sama, A pangkat N kali A pangkat N, ini kan sama-sama basis A, maka pangkatnya kita jumlahkan. Nah, seperti ini. Jadi kita harus ingat sifat-sifat yang ini. Nah, di sini karena sama-sama 5, kita langsung pangkatnya kita jumlahkan. 2, karena ini perkalian, kita jumlahkan negatif 2 ditambah dengan 3/5. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita operasikan dahulu pangkatnya. Negatif 2 ditambah dengan 3/5. Otomatis yang perlu kita lakukan adalah negatif 2 ini kan bilangan bulat, kita samakan penyebut biar dia sama penyebut 5, artinya 5 ini kita kalikan dengan negatif 2, artinya 5 kali 2 itu negatif 10, sedangkan penyebutnya kita sama-samakan 5 ditambah dengan 3. Ya, jadi 5 pangkat negatif 10 tambah 3 itu negatif 7/5. Karena pangkatnya negatif, kita jangan lupa sifat kalau pangkat negatif, maka kita ubah menjadi pangkat positif dengan cara taruh dia di bawah 1/, seperti ini. Jadi saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan sifat-sifat pada perpangkatan seperti ini. Jadi ini artinya 1/5 pangkat positif 7/5. Positif 7/5. Atau kalau kita mau ubah ke dalam bentuk akar juga boleh. Akar dari penyebutnya 5. Jadi penyebutnya di sini 5 pangkat 7, pembilangnya di sini. Jadi inilah bentuk paling sederhana dari hasil ini. Nomor 9. Nomor 9 kita diminta, misalnya kita ada soal yang begini, tentukan hasil dari, misalnya kita buat batasan saja. Misalnya tentukan hasil dari akar 2 pangkat 2 kali akar 3 pangkat 3. Nah, di sini kita langsung saja jawab. Ini akar 2 pangkat 2 itu artinya akar 2 kali akar 2. Nah, dikali dengan akar 3 pangkat 3 artinya akar 3 kali akar 3 kali akar 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Di sini akar 2 kali akar 2 itu akar 4. 2 kali 2 kan 4. Dikali dengan akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Nah, kita stopkan batas di sini dulu. Dikali dengan akar 3. Akar 3 ini yang kita simpan. Akar 4 itu sama dengan 2. Karena 2 kali 2 itu 4. Dikali dengan akar 9 itu 3. Dikali dengan akar 3. Sedangkan 2 kali 3 itu 6. Jadi sisanya akar 3 ya, jadi hasilnya adalah 6 akar 3. Kenapa tidak digabungkan ini? Karena kita berbicara tentang akar kuadrat, berarti kita butuh yang pasangannya double saja. Nah, double seperti ini. Kalau akar pangkat 3 kita butuhnya yang triple. Contohnya seperti ini, misalnya akar 2 pangkat bukan seperti ini, akar pangkat 3 misalnya. Akar misalnya akar pangkat 3 dari 2
pangkat 3 misalnya, pangkat 3 kali akar pangkat 3 dari 5 pangkat 5 misalnya, 5 pangkat 5. Nah, karena ini akar pangkat 3, kita butuhnya triple. Misalnya begini, sama dengan karena pangkat 3 artinya seperti ini, akar pangkat 3 dari 2 kali akar pangkat 3 dari 2 kali akar pangkat 3 dari 2, karena pangkat 3 1, 2, 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 5 sebanyak 5 kali. Jadi akar pangkat 3 kali 5 ini baru 1, akar pangkat 3 dari 5 baru 2, akar pangkat 3 dari 5 baru 3. Kita hapus dulu garis pembatasnya. Oke, dikali lagi akar pangkat 3 dari 5, 4 kali akar pangkat 3 dari 5. Nah, karena ini akar pangkat 3, kita butuhnya yang triple. 1, 2, 3, stop. Kita butuhnya triple lagi. 1, 2, 3, stop. Jadi di sini akar kali 2 kali 2 kali 2 itu 8. Akar pangkat 3 dari 8 dikali dengan 5 kali 5 kali 5 itu 125. Jadi akar pangkat 3 kali 125. Dikalinya sisa dari akar pangkat 3, sisanya kan 2. 5 kali 5 25. Jadi di sini akar pangkat 3 dari 8 itu 2, dan akar 125, akar pangkat 3 dari 125 itu sama dengan 5 dikali dengan akar pangkat 3 dari 25. Kalau yang ini tidak bisa disederhanakan, maka hasilnya adalah 2 kali 5 itu 10, akar pangkat 3 dari 25. Nah, seperti ini. Baru kita buat garis pemisahnya. Oke. Iya. Nah, terus kalau misalnya ada lagi soal yang terakhir, misalnya nomor 10, ada kita diminta tentukan bentuk akar. Bentuk akar dari misalnya 3x pangkat 4/3 dikali dengan y pangkat 5/3. Nah, kita tentukan bentuk akar ini. Ya, berarti kita lihat di sini kan x-nya per 3, y-nya juga per 3. Maka kita langsung saja bikin sederhananya itu berarti akar pangkat 3, karena di sini penyebutnya 3, penyebutnya 3. Terus masukin 3. Baru 3-nya kenapa dimasukin? Ya, karena di sini pangkat 1, karena penyebutnya 3, berarti di sini pembilangnya 3. Agar 3 bagi 3 itu 1. Jadi di sini 3 pangkat 3. X-nya pernya sudah di luar 3, berarti yang di dalamnya sisa 4. Y-nya pernya sudah 3 di luar, di dalamnya sisa 5. Jadi bentuk akarnya adalah akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 itu 27, X pangkat 4, Y pangkat 5. Jadi seperti ini bentuk akarnya. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya, tentunya dalam pembahasan soal latihan matematika lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat untuk belajar.